Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Entol Manteruan dengan NPM 2512 0026 dan rekan saya Dian Mawarni dengan NPM 2512 0005 dan rekan saya Najwa Ajara NPM 2512 0035. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan untuk tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Emang apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum yang berkeadilan ialah proses menjalankan dan menerapkan hukum secara tegas, benar, adil, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun, yang dimana semua hukum berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan, kekayaan, agama, ras, dan kedudukan sosial. Ciri-ciri penegakan hukum. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri penegakan hukum, yaitu 1. Penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Contohnya, seorang pejabat pemerintah yang terbukti melakukan korupsi harus tetap diproses dan dihukum sesuai dengan undang-undang sama seperti warga biasa. Kedua, tidak adanya diskriminasi dalam proses hukum. Contohnya, polisi yang melayani korban pencurian, korban tersebut baik kaya ataupun miskin. Ketiga, hukum yang diciptakan secara objektif dan transparan. Contohnya, hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta, tidak dengan hubungan keluarga ataupun tekanan dari pihak lain. Tujuan penegakan hukum. Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah yang pertama menciptakan keadilan agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara adil. Yang kedua menciptakan kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui mana yang boleh dan tidak dibolehkan. Yang ketiga menciptakan ketertiban dan kenyamanan. Dengan ada aturan yang kita patuhi bersama, pasti kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib. Yang keempat, hak-hak masyarakat. Hak baik individu maupun kelompok. Yang kelima, memberi efek jerah kepada pelanggaran hukum agar pelanggaran hukum yang sama tidak terjadi lagi. Berikut ini ada juga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, aspek hukum itu sendiri. Jika aturan hukum tidak jelas dan tidak adil, maka dalam proses penegakan hukum akan sulit diterapkan dan bisa menimbulkan banyaknya penafsiran. Penegak hukum, sebagus apapun hukum yang dibuat, jika polisi, jaksa, dan hakim tidak profesional dan tidak jujur, maka dalam proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Karena penegakan hukum ini memiliki integritas dan bertanggung jawab. Ketiga, fasilitas dan kelembagaan. Penegakan hukum, fasilitas, dan kelembagaan sangat membutuhkan sarana seperti teknologi, anggaran, dan lembaga yang mendukung. Tanpa dukungan tersebut, proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terdapat 3 upaya. Yang pertama, tindakan represif, yaitu tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum agar menimbulkan efek jerah. Yang kedua, tindakan reflektif, yaitu upaya mencegah melalui sosialisasi, penguluhan, dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Tiga, tindakan persuasif, yaitu memberi motivasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi hukum secara sukarela. Jadi, hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi menciptakan keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang jabatan, kekayaan, ataupun kedudukan. Jika semua peran bisa dijalankan dengan jujur, maka keadilan akan dirasakan oleh masyarakat. Sekian pemaparan video kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.